Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, perlindungan yang Kau berikan kepada kami. Kami dapat tiba di hari yang baru ini, semua itu hanyalah karena anugerah dan kemurahan-Mu. Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami ya Tuhan, dan kami akan mengawalinya dengan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menolong kami untuk menuntun kami melakukan segala aktivitas kami satu hari ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salam sejahtera untuk ibadah kita pada hari ini. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam isi pengakuan iman rasuli dikatakan bahwa Allah yang kita percaya adalah Khalik langit dan bumi. Dan itu kita mengakui bahwa Dia adalah Allah yang mencipta, memberi, memelihara, memperlengkapi semua dengan kebutuhannya masing-masing, serta memegang kendali atas segalanya. Ketika Allah memperlengkapi, diberikannya kepada kita organ tubuh yang lengkap dengan pikiran, perasaan, jiwa, dan semua benar-benar sempurna. Kita juga diberikan pakaian, makanan setiap hari dan secukupnya, rumah, keluarga, harta benda, pekerjaan, dan segala yang kita impikan. Allah juga turut bekerja dan memperjuangkannya demi kebaikan kita. Semua kebaikan Allah itu Allah berikan bukanlah karena kebaikan kelakuan kita atau bukan karena nasib keberuntungan hidup kita, melainkan hanyalah karena anugerah Tuhan dan kebaikannya saja. Dengan pengakuan kesaksian ini, maka sudah sepatutnya menjadi kewajiban bagi kita untuk berterima kasih, memuji, melayani, serta menaati Tuhan dengan menjalankan kehendak-Nya melalui segala yang telah difirmankannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nats ini dikatakan bahwa Raja Daud mengajak seluruh bangsa Israel untuk memberikan pujian dan penghormatan hanya kepada Allah, karena Dialah Allah sesungguhnya, sebagai Allah yang maha besar dan maha hebat. Pujian ini adalah pujian untuk Allah, bukan pujian kepada manusia, dan juga bukan hanya pujian pada saat itu, tetapi dari Alfa sampai Omega untuk selama-lamanya. Pujian Daud kepada Allah didorong oleh kesadaran akan segala kekayaan dan kejayaan, kemuliaan, harta, kekuasaan, tahta dan kemenangannya. Kerajaannya dapat berkembang, bertambah besar, dan jaya adalah karena anugerah Allah yang maha pemurah. Demikian juga dikatakan bahwa semua kejayaan hidup kita, setiap manusia, tidak akan pernah dapat menandingi kemuliaan dan kejayaan Tuhan. Bahkan Daud dan Salomo dalam masa kejayaan dan kemuliaan kerajaannya tidak dapat melebihi kebesaran Tuhan. Apapun yang kita capai, baik itu prestasi dan reputasi maupun kedudukan, kita harus menyadari bahwa itu semua hanyalah titipan Tuhan yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya menurut kegunaan dan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang harus kita lakukan lewat firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini? Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang mengendalikan hidup kita dan segalanya. Yang kedua, mau merendahkan hati dan tidak sombong di hadapan Tuhan.
Yang ketiga, mengagumi segala perbuatan baik Tuhan dengan tiada hari tanpa, memuliakan Tuhan lewat semua nyanyian pujian, serta memantapkan diri atas apapun yang kita lakukan di dalam hidup, haruslah menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Keempat, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Mengucap syukur kepada Allah adalah respon yang efektif lewat pengakuan atas anugerah dan semua kebaikan Tuhan yang kita kemas dan kukuhkan, serta tancapkan menjadi gaya hidup kita sebagai orang yang percaya. Yang kelima, mengakui Allah sebagai pemilik segala sesuatu, dan apapun yang kita miliki, itu hanyalah titipan dari Tuhan, agar kita memakainya atau jika perlu mengembalikannya melalui persembahan kita untuk memuliakan Tuhan dengan menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ada buah yang dapat kita terima ketika kita menjalankan firman Tuhan yang telah menyapa kita pada hari ini. Buahnya yang pertama adalah Tuhan akan senantiasa meluruskan jalan tujuan terbaik hidup kita. Yang kedua, Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan kita. Ketiga, hidup kita menjadi milik kesayangan Allah. Amin.